Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahyina muslimin wa amitsna muslimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber channel Rahmatul Ummah yang tetap setia menyimak tausiah harian. Juga tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap kaum muslimin yang telah menyimak video tausiah dari Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan semakin banyak penonton, semakin ada semangat bagi saya untuk terus menerus mengirimkan tausiah-tausiah ini. Dan mudah-mudahan dalam tausiah yang sudah-sudah kita bisa mengambil hikmah dan manfaat, dan mudah-mudahan dengan mendengarkan dan menyimak tausiah dari channel Rahmatul Ummah, mudah-mudahan dosa-dosa kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tema kali ini keistimewaan dari kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diriwayatkan dalam kitab Usfuriyah, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayi'atan fattabi'ha hasanatan. Diriwayatkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah suatu pekerjaan kepada saya, yang mana pekerjaan tersebut apabila saya kerjakan bisa mendekatkan saya ke dalam surga Allah dan semakin menjauhkan diri saya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu sudah melaksanakan dosa, maka ikutilah dosa tersebut di penghujungnya dengan kebaikan, artinya dengan bertobat. Lalu pria tersebut bertanya lagi kepada baginda Rasul, apabila saya sudah melaksanakan dosa, harus ditutup dengan tobat, harus ditutup dengan kebaikan. Aminal hasanah qaulu la ilaha illallah, ya Rasulullah, apakah termasuk kebaikan juga apabila saya sering mengucapkan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sabda Rasul, betul sekali, itu pun termasuk kebaikan. Bahkan ucapan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini luar biasa kalau kita ucapkan. Seperti dalam kisah dalam kitab Usfur, dulu pernah ada seorang laki-laki yang wukuf di Arfah di kota Mekah. Ketika beliau wukuf di Arfah, mengambil 7 batu, lalu batu kecil-kecil itu digenggam di tangannya. Kata pria tersebut, wahai batu, saksikanlah, inni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksikanlah wahai batu, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, ya, Masya Allah, luar biasa. Daripada ucapan tersebut, orang yang wukuf di Arfah itu langsung pulang ke rumahnya,
karena kelelahan setelah wukuf di Arfah, mungkin setelah beres melaksanakan ibadah haji, di suatu malam dalam tidurnya beliau itu mimpi. Ketika dalam mimpi terjadi kiamat yang sangat dahsyat. Lalu orang tersebut dalam kiamat diponis oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin dosa-dosanya lebih banyak daripada amal-amal baiknya, sehingga diponis masuk neraka. Akhirnya malaikat adab yang profesinya menyiksa ahli neraka, orang tersebut yang pernah wukuf di Arfah, digiring ke neraka. Pas waktu mau dimasukkan ke dalam api neraka, ternyata seluruh pintu neraka itu sudah dihalangi oleh 7 batu yang pernah disaksikan ketika wukuf di Arfah. Sehingga malaikatul azab mengunjungi pintu neraka yang pertama karena mau memasukkan orang ini. Tapi apa yang terjadi? Dihalangi oleh batu. Dan aneh-anehnya, batu itu sudah diangkat oleh para malaikat, ternyata tidak terangkat. Lalu malaikat membawa orang itu untuk dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sama, sudah tertutup pintu neraka itu, ditutupi oleh batu. Sehingga malaikatul azab munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, baru kali ini saya akan memasukkan hambamu ke api neraka, ternyata pintu neraka sudah tertutup, sudah dihalangi oleh batu-batu, sehingga saya tidak mampu untuk mengangkatnya. Bagaimana ya Allah?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para malaikat, betapa dahsyatnya ucapan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun orang tersebut akan dimasukkan olehmu ke dalam api neraka, ternyata ada 7 batu yang menyaksikan, yang akan menjadi benteng, tidak bisa masuk ke dalam api neraka. Sehingga hambaku ini masukkanlah ke dalam surgaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Membaca lafaz la ilaha illallah di tanah yang mulia, di tanah Arfah, disaksikan oleh batu. Batu ini pun menjadi saksi bahwa orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu hebat-hebatnya, dahsyat-dahsyatnya ucapan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ada kisah yang lain. Nabi Musa alaihi salam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk, dan di antara makhluk-makhluk ciptaanmu itu ada ahli neraka dan ada ahli surga. Bisakah makhluk ciptaanmu itu semuanya Engkau masukkan aja ke surgamu ya Allah?" Untuk menjawab pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, fazro mazro'atan, coba kamu menanam suatu tanaman." Akhirnya Nabi Musa menanam satu pohon. Nah, setelah menanam satu pohon itu, lalu setelah panen dari pepohonan yang sudah ditanam beberapa hari itu, Masya Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa makan tanaman tersebut, buah-buahnya yang bagus-bagus, dan yang tidak bagus dibuang oleh Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, engkau menanam satu tanaman, setelah panen yang bagus engkau makan, yang tidak bagus engkau buang. Begitupun aku hanya mau memasukkan ke surga itu hamba-hambaku yang mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitupun kami menciptakan makhluk, yang muslim dimasukkan ke dalam surgaku, yang tidak muslim dimasukkan ke dalam nerakaku." Itulah hebat-hebatnya ucapan lafaz la ilaha illallah, bisa mengantarkan seseorang masuk surga dan bisa menjauhkan diri seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebat-hebatnya kalimatul ikhlas la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan keistimewaan lafaz la ilaha illallah ini bisa bermanfaat khusus untuk saya sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.